masuk ke membuat killer content, ya kan? Killer content itu apa sih? Killer content itu adalah konten yang efektif, content that converts dengan cara yang tergampang dan cara yang paling mudah. Jadi kalian nggak harus mikir dari nol gitu nih, karena content creation itu memakan banyak waktu, ya kan? Jadi kalau misal kita bisa simplify the process, kenapa enggak? Oke, cara yang pertama yang paling gampang adalah repurpose existing content untuk sosial media. Yang namanya sebuah bisnis, itu pasti kan mereka punya blog post, kemudian mereka punya konten-konten yang sudah dikeluarkan juga untuk satu platform. Misalnya ada konten yang udah pernah dipublish di LinkedIn, tapi belum pernah dibahas di Instagram atau di TikTok. Nah, kita bisa repurpose nih, kita bisa pergunakan ulang si konten ini, tapi kita ubah menjadi konten yang sesuai untuk platform yang kita pilih. Contoh misalnya, kalau misalnya si klien tersebut sudah memiliki blog post di website mereka, ya kita tinggal ubah blog post tersebut menjadi sebuah TikTok konten. Atau misalnya blog post itu diubah menjadi carousel post gitu kan, semacam slider di Instagram yang tinggal kita swipe gitu kan. Nah, atau bisa juga misalnya klien kita itu pernah bikin webinar. Nah, bisa kita repurpose nih si recordingnya itu untuk menjadi short videos. Bisa untuk TikTok atau untuk Instagram. Atau mungkin kita bisa repurpose untuk YouTube videos gitu. Jadi sebetulnya bikin konten itu nggak harus dari scratch, nggak harus dari nol gitu. Kita bisa mempergunakan aset yang memang sudah ada. Contoh di sini aku pernah bikin Sanur Travel Guide, semacam guide hampir 100 halaman untuk orang-orang yang mau pindah ke Sanur. Nah, itu aku simplify, aku jadiin sebuah TikTok content yang ternyata cukup helpful gitu. Ternyata yang save itu cukup banyak. Itu bisa kita aplikasikan juga di brand klien kita. Untuk toolsnya sendiri yang biasanya aku pakai untuk repurpose, ini tergantung dari hasil yang aku inginkan. Kalau misalnya memang ternyata hanya untuk Instagram carousel, aku biasa pakai Canva aja cukup. Kalau misalnya let's say aku mau bikin sebuah blog post menjadi infografik untuk LinkedIn, aku pakai Pictochart. Terus ada juga sebuah AI tool yang namanya Descript. Jadi Descript ini misalnya kalian punya podcast atau punya video gitu ya. Terus kalian butuh teksnya nih dari podcast atau dari video tersebut. Nah, itu kalian bisa menggunakan Descript gitu. Jadi nanti kalian tinggal bisa kalian repurpose untuk kalian bikin sebuah artikel misalnya. Terus ada juga AI tool yang namanya Opus Clip. Opus Clip ini juga cukup simple. Jadi kalau misalnya kalian punya long videos, contoh misalnya recording course ini nih, ya kan, ini kan 2 jam ya lama. Tapi kalian pengen pecah recording tersebut menjadi beberapa short videos. Nah, kalian bisa pakai yang namanya Opus Clip gitu. Nanti dia akan secara otomatis ngambil bagian-bagian yang menurut dia itu paling penting. Terus biasanya untuk short videos, I always use CapCut. Oke, jadi CapCut itu adalah sebuah aplikasi. Kalian bisa download itu secara gratis di HP atau di laptop. Tujuannya adalah untuk video editing dengan sangat mudah. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat Reels atau sering lihat TikTok video gitu, banyak kan dieditnya dari CapCut juga, dan enaknya di CapCut itu juga udah ada template ya kan. Jadi kalian bayangin aja semacam Canva tapi untuk video. Jadi kalian di situ bisa naruh teks, kalian bisa bikin voice over, terus kemudian kalian bisa nge-generate auto captions juga, kalian bisa masukin grafik dan lain sebagainya. Kalian bisa atur audionya, apakah audionya itu terlalu kecil volumenya ya kan, kalian bisa atur loudness-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan video editing tool yang bisa kalian explore, saranku sih you can try dari CapCut gitu. Sebetulnya Canva juga bisa ya dipakai untuk bikin reels atau bikin video, tapi memang fiturnya terbatas. Tapi kalau hanya sebatas untuk menggabungkan beberapa video, terus kemudian kalau kalian mau naruh beberapa grafik gitu ya, mau naruh beberapa gambar, bisa, tapi tidak sejago CapCut gitu. Yang kedua, curate relevant content. Ini juga berguna banget kalau misalnya kita lagi nggak kepikiran mau bikin konten apa, ya kan? We can always quote and quote nyuri konten lain ya. Jadi misalnya ada satu konten yang udah populer, biasanya yang dipublish oleh media-media yang sudah populer. Contoh misalnya ada artikel dari Forbes misalnya, atau mungkin artikel dari I don't know media-media lain yang udah besar gitu ya.
itu bisa kita pakai untuk konten kita, ya kan? Dengan catatan, satu, itu harus relevan dengan bisnisnya. Jadi jangan sampai misalnya bisnis klien kalian itu adalah wellness gitu kan, tapi artikel yang kalian publish adalah 5 top junk food to try in Bali misalnya, ya kan, itu udah nggak relevan, ya kan. Jadi make sure konten yang kalian ambil itu masih berhubungan dengan si brandnya. Terus yang kedua yang paling penting adalah kalian harus memberikan kredit ya ke artikel atau konten yang kalian ambil. Sebetulnya kalau zaman sekarang sih agak jarang orang yang beneran minta izin gitu ya. Tapi yang biasanya orang lakuin adalah sesederhana kita naruh tulisan source gitu ya, atau sumber _, username atau handle dari account di mana kita ngambil kontennya, atau bisa juga dari website atau link dari kontennya gitu. Jadi kita tetap memberikan statement bahwa konten tersebut bukan dibuat oleh kita, tapi kita mengambil konten tersebut karena memang relevan dengan bisnis kita, dan kalian mengambil konten ini untuk audience kalian karena it's just valuable gitu. Nah, salah satu tools yang paling sering aku pakai adalah, yang udah pasti adalah Google Search, ya kan. Kalau misalnya aku lagi nyari artikel yang berhubungan dengan let's say entrepreneurship atau remote work, terus pakai Google Alerts juga. Jadi Google Alerts itu adalah semacam tool dari Google untuk memberikan notification buat kita via email tentang kira-kira topik-topik yang kita suka. Contoh misalnya kalau memang kayak aku nih, klien aku kan macam-macam, ada wealth management company, terus kemudian ada Live It juga, startup ecosystem. Jadi topik yang aku masukin adalah investing, remote work, terus kemudian wealth management, entrepreneurship, terus kemudian future of work. Nah, dengan adanya Google Alert ini, kalau misalnya ada artikel atau ada page menarik untuk aku, itu dia akan ngasih listnya di by email gitu. Jadi nanti email itu tinggal aku buka, terus kemudian artikelnya tinggal aku ambil, dan itu bisa aku jadikan inspirasi untuk bikin konten, ya kan. Entah aku memang nge-curate si konten tersebut, atau mungkin aku hanya ngambil beberapa bagian tapi aku kemudian bikin konten yang sifatnya original, itu bisa juga. Dan kemudian kalian juga selalu bisa kok ngambil konten LinkedIn yang sudah ada atau konten Instagram yang udah ada, dengan catatan selalu kalian tulis source-nya dari mana. Oke, kemudian yang ketiga, social media templates. Nah, social media templates ini juga udah pasti ini akan membantu pekerjaan kalian sebagai seorang social media manager. Di Canva itu sebetulnya banyak banget yang bisa kalian lakuin, nggak cuma social media templates doang, ya kan. You can even create a website. Kalian nggak perlu bayar beli domain gitu kan, kalian tinggal pakai domainnya Canva, and then you can create your own portfolio gitu, dan shareable. Bagusnya kalau misalnya kita menggunakan templates yang udah ada itu adalah, yang pertama konsisten, yang kedua kita jadinya nggak perlu banyak waktu untuk bikin segala sesuatunya dari scratch, karena memang sudah ada templates yang kita siapkan untuk brand tersebut. Terus kemudian ada juga Adobe punya, dulu namanya Adobe Spark, tapi sekarang namanya Adobe Express. Jadi itu semacam Canva juga. Ada juga Figma. Kalau Figma ini sebetulnya dia kurang lebih mirip sama Canva, tapi dia lebih kompleks, dan biasanya Figma ini dipakai untuk UI UX designer, ya kan. Tapi kalau tapi ada juga beberapa orang yang pakai Figma. Kalau nggak salah, Della, social media manajernya Remote Skills Academy, itu dulu sempat pakai Figma, and I was like, wow. Yang berikutnya, kita bisa juga melakukan interview atau host Q&A, ya kan. Ini biasanya dipakai kalau misalnya bentuk medianya itu adalah video atau streaming ya. Kita bisa ngundang influencer, kita bisa ngundang industry experts juga, kita bahkan bisa ngundang bisnis lain juga untuk berkolaborasi dengan kita, ya. Atau bisa juga kita nggak ngundang siapa-siapa, tapi kita bikin semacam Q&A session gitu dengan si audience-nya. Udah pasti platformnya yang dipakai itu adalah platform yang mendukung streaming, ya kan. Contoh misalnya Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Zoom. Terus bisa juga kita conduct Q&A tapi versi tulisan. Contoh misalnya kita bikinnya di Twitter gitu. Contoh misalnya kalau bisnis-bisnis yang berhubungan dengan cryptocurrency atau Bitcoin gitu, atau NFT dan lain sebagainya, itu pasti lebih banyaknya di Twitter, karena pengguna Twitter itu adalah banyak orang-orang yang juga berada di dunia NFT, dunia Bitcoin, cryptocurrency, dan lain sebagainya.
gitu. Terus enaknya kalau misalnya kita bikin konten Q&A session seperti ini atau interview seperti ini, kan kita juga selalu bisa save videonya ya kan, dan kemudian videonya bisa kita repurpose kembali. Kan kalian suka nge-DM kalau misalnya kalian DM sebuah Instagram account gitu kan, atau kalian buka website tertentu, tiba-tiba di bawahnya ada kayak semacam chat box. Nah, itu kan biasanya powered by chatbot. Kita bisa menggunakan FAQ itu untuk dijadikan sebuah data untuk chatbot tersebut. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang nanya di chatbot tersebut, mereka bisa langsung mendapatkan jawaban yang diinginkan gitu. Lalu berikutnya, ini yang paling aku suka adalah user generated content atau UGC namanya. UGC itu adalah konten yang sebetulnya dibuat oleh audiens kita. Jadi bukan kita yang buat. Contoh testimonial ya kan, success story, dan itu jenisnya ada macam-macam. Ada foto, ada video, bisa teks juga. Nah, kita tinggal share konten tersebut di social media platform kita, ya kan. Kita nggak perlu capek. Dan yang kedua, sebetulnya UGC inilah yang paling istilahnya legit ya. Karena memang dibuatnya kan oleh pengguna kita ya kan, oleh customer kita, oleh audience kita. Jadi istilahnya tidak bias gitu penilaiannya gitu. Jadi sebagai seorang social media manager, kita juga harus selalu bisa encourage audience kita untuk membuatkan konten nih. Contoh misalnya kita bikin challenge kah, atau kita bikin kontes kah, ya kan? Atau kita bikin semacam fun simple game misalnya. Kalau misalnya mereka bikin satu konten, nanti mereka dapetin apa gitu. Sebetulnya orang-orang juga akan semakin percaya dengan brand kalian karena memang banyak banget pengguna kalian yang sudah memberikan penilaian gitu. Lalu yang keenam, menggunakan AI tools untuk content generation. Ini akan dibahas lebih banyak lagi besok atau Jumat ya. Pokoknya pada saat kelas AI, tapi juga sekarang kalian udah bisa menggunakan AI untuk bikin konten. Contoh misalnya, kalau kalian mau bikin foto atau visual yang bagus, kalian bisa pakai Midjourney namanya, bisa pakai Lexica juga, atau kemudian pakai Chat GPT misalnya. Misalnya kalian sama sekali nggak kepikiran mau bikin konten apa gitu kan, and then kalian pakai Chat GPT untuk memberikan kalian ide-ide konten yang bisa kalian publish. Sebagai gambaran aja ya, jadi kalian nggak perlu khawatir sebetulnya. Zaman sekarang kalau bingung bikin konten, sebetulnya caranya banyak banget. Ya kan, kalian bisa menggunakan AI. Lalu yang ketujuh, kalian bisa collab dengan creator atau influencer lainnya. Kan kalian suka lihat di Instagram ada semacam collaboration post gitu ya. Nah, itu bisa kalian terapkan juga di brand kalian. Jadi kalian bisa kerjasama dengan creator lain atau mungkin bisnis lain, sehingga masing-masing dari kedua brand atau kedua creators tersebut share the same content. Dan malah lebih bagus lagi karena jadinya reach-nya atau visibility-nya pun lebih oke lagi karena kan ada dua account yang tergabung. Satu account dari brand klien kalian dan yang kedua account dari kolaborator kalian gitu. Itu bisa kalian pakai di TikTok, di Instagram, atau di Facebook juga. Lalu yang kedelapan, original content. Ini nggak harus di TikTok atau di Instagram Reels ya, ini bisa juga di Instagram atau di Facebook atau di LinkedIn. Jadi benar-benar konten yang kalian buat dari scratch ya kan, tanpa template, benar-benar ini original gitu. Biasanya kalau original content itu dipakai untuk TikTok atau untuk Instagram Reels ya kan. Karena memang kalau di TikTok konten yang biasanya lebih efektif itu adalah konten yang sifatnya spontaneous, yang sifatnya mentah. Tapi kalau misalnya di Reels mungkin karena Instagram itu sangat identik dengan aesthetic, kalau di Reels itu lebih curated, lebih ke sangat diedit gitu kan. Walaupun mungkin kelihatannya nggak diedit, tapi itu sudah diedit. Tapi kalau misalnya di TikTok, kalian bisa lebih natural gitu. Beberapa ide mungkin buat kalian nanti pada saat misalnya kalian diminta untuk bikin konten TikTok adalah mungkin kalian bisa bikin konten behind the scenes ya kan. Kalau misalnya memang brandnya itu dikenal dengan brand yang serius gitu ya. Contoh misalnya universitas misalnya atau mungkin sebuah organization, mungkin kalian bisa masukin behind the scenes ya kan. Pasti kan kalian banyak dong kalau misalnya lihat di TikTok banyak companies yang suka masukin konten-konten behind the scenes dari tim-tim mereka ya kan. Itu bisa menjadi salah satu topik yang oke untuk TikTok. Terus kemudian educational snippets ya kan, how to tips and trick is always a good idea. Sesuatu yang berhubungan dengan tren atau sesuatu yang lagi trending
Itu juga good idea. Produk demo ya kan, nge-showcase sebuah produk, misalnya aplikasi atau mungkin produk skincare, itu juga adalah salah satu konten original yang bagus, yang biasanya dapat traction yang oke. Interactive Q&A sama juga, dan kemudian storytelling. Salah satu dari topik ini, dari track ini yang sebetulnya paling berhasil untuk Limo Skills Academy adalah storytelling. Jadi dulu pada saat kita baru bikin konten, baru bikin TikTok account, kita fokus untuk bikin konten yang curated ya kan, yang sangat diedit ya kan, and it didn't work. Kita sama sekali nggak dapet hasil yang diinginkan. Tapi one day I decided to just record myself, and then basically ngomong storytelling aja gitu kan, and then a day after we went viral gitu. Kuncinya adalah dalam social media itu untuk selalu berani bereksperimen.